Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini atau dalam Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, mengisahkan kepada kita itu penampakan Yesus kepada semua murid ya. Kalau sebelumnya penampakan di makam kepada Maria, lalu kepada dua orang murid di jalan Emmaus ya. Dan pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada seluruh murid. Di tengah-tengah perbincangan mereka, dan dua orang yang kembali dari Emmaus tadi itu tentang mereka melihat Yesus, tiba-tiba Yesus datang ya di tengah-tengah mereka, lalu kemudian mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Dan yang menarik bahwa di situ juga Yesus meyakinkan mereka dalam penampakan itu ya, bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit dan menjelaskan apa yang dikatakannya sebelum Ia harus wafat di salib ya. Dia membuktikan yang pertama ya, Dia harus makan. Dia meminta ikan goreng, mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Lalu kemudian Dia menjelaskan, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ya, lalu kemudian Dia melanjutkan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nanti Yesus memberikan suatu penjelasan yang berusaha untuk meyakinkan mereka ya, bahwa Yesus itu memang sudah sungguh bangkit, dan penampakan ini memperjelas ya, kebangkitan itu ya, bahwa Yesus tidak dicuri orang, Yesus tidak diambil orang, diambil para murid malam hari bagaimana diberitakan oleh orang-orang lain di luar sana itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu bangkit, dan kebangkitannya itu menjelaskan
kegenapan ya dari dari kitab-kitab suci ya, kitab Taurat Musa, para nabi dan kitab Mazmur, sekaligus menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Dan semuanya itu disampaikan oleh Yesus di tengah para muridnya itu dalam peristiwa penampakan itu. Dan juga Yesus kemudian semacam menginstruksi kepada mereka, dan kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan saksi kebangkitan ini. Dan oleh karena itu, karena kamu adalah saksi, ada saatnya nanti kamu akan diutus untuk pergi memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, ya, bahwa Dia itu sudah sungguh bangkit, bukan diambil orang, misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian mereka pun akan diberikan kuasa dalam tugas perutusan mereka. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, penampakan itu sebenarnya memberikan mempunyai poin penting juga dalam meyakinkan iman para rasul ya, atau meyakinkan para rasul bahwa Yesus sudah sungguh bangkit. Dia itu sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Apa yang dikatakannya itu ya jelas, tergenapi, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sebuah informasi lepas lalu tidak ada buktinya. Dia membuktikan semuanya itu dalam peristiwa kebangkitan dan menjelaskannya melalui penampakannya itu di tengah para murid. Nah, dari situlah kemudian setidaknya para murid itu semakin yakin akan Yesus yang bangkit itu, dan Dia sekarang berada di tengah mereka dan mereka bisa melihatnya. Jadi teman-teman saudara-saudari, dalam bacaan kisah para rasul ya, bagaimana Petrus memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu, maupun rasul-rasul yang lain ya, termasuk Santo Paulus itu ya. Jadi mereka memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit, bahwa memang Dia itu bangkit dari antara orang mati dan menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Ya, semuanya itu. Jadi goalnya nanti ke sana, meyakinkan serta meneguhkan iman para rasul, dan kemudian semacam memberikan motivasi kekuatan yang benar, yang solid ya, kepada para rasul, bahwa hal itu meyakinkan mereka untuk bersaksi, bukan sebuah kesaksian palsu pada akhirnya ya. Dan dari situlah iman kita mulai tumbuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kegigihan para rasul ya, keberanian para rasul ya, setelah mereka mengalami Roh Kudus itu, mewartakan Yesus yang bangkit itu ya, itu tadi berawal dari Yesus meyakinkan mereka ya dalam peristiwa penampakan itu. Kalau dalam posisi kita dalam gereja saat ini, untuk kita percaya sekarang pewartaan gereja, kita percaya pewartaan para rasul yang diteruskan, ditradisikan dalam gereja para kita semua, dan apa yang diajarkan gereja itu memang sebuah kebenaran untuk kita ya. Jadi Paskah itu untuk kita ya suatu peristiwa yang benar terjadi, yang dimana di sana memberikan peneguhan terhadap iman kita ya, keyakinan, pembaharuan ya. Mungkin selama ini hidup kita hanya kaleng-kaleng, beriman hanya kaleng-kaleng dan sebagainya. Tapi Paskah yang kita rayakan setiap tahun itu sebenarnya memberikan peneguhan, ya, menguatkan kembali iman kita. Dan tentu di situ tidak berhenti saja. Di samping itu, selain menguatkan iman kita, meneguhkan perutusan kita di tengah kehidupan nyata ini. Ya, dengan demikian kita hadir sebagai murid-murid yang memang mengalami kebangkitan itu. Ya, praktek kehidupan yang baik dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat maupun di tempat kerja, itu semua menunjukkan kebangkitan itu sungguh-sungguh kita hayati dalam kehidupan kita, atau peristiwa Paskah itu ya. Dan tentunya gereja terus mendampingi perjalanan umatnya ya, sampai kapanpun ya, memberikan umat pencerahan ya, semuanya itu tujuannya untuk meneguhkan iman dan terus melaksanakan tugas-tugasnya yang tugas-tugas pekerjaannya sedemikian rupa dilandasi dalam kebenaran itu, serta menjalankan tugas perutusan gereja juga ya, tugas-tugas gereja ya. Jadi semuanya itu ya mau menegaskan semangat Paskah itu benar-benar terjadi, kita alami dan juga kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, penampakan itu ya punya poin penting, meneguhkan iman para rasul dan memberanikan mereka untuk mewartakan Yesus yang bangkit.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.